Saudara, gempa bumi bermagnitudo 6,5 di Garut ini kemudian dimutakhir oleh BMKG 6,2 ini mengguncang Garut pada pukul 23:29 atau setengah 12 malam menjelang Minggu dini hari yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, gempa ini dirasakan kuat di sejumlah lokasi seperti di Jawa Barat, Jabodetabek hingga ke Jawa Timur. Nah, bagaimana situasi di Garut pada saat ini? Kita terhubung dengan penjabat Bupati Garut ada Pak Barnas Ajidin. Pak Barnas, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, Pak, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda saat ini Pak, terutama di Kabupaten Garut pasca gempa melanda Garut malam tadi Pak? Ya, pertama selamat pagi, Pak. Eh, Perlu disampaikan bahwa semalam telah terjadi gempa bumi di Kabupaten Garut. Dan memang pada saat terjadi gempa itu tengah malam dan masyarakat di wilayah Garut cukup dikejutkan karena terasa getarannya sangat tinggi. Dan perlu disampaikan bahwa eh, sekitar jam 7 kami dilaporkan bahwa ada 25 rumah yang terdampak, Pak. Dari 25 rumah itu, 22 rusak ringan dan 3 unit rusak sedang. Dan juga merusak fasilitas umum, yaitu rumah sakit umum daerah di Pamengpeuk, Pak. Lalu kemudian dari hasil laporan bahwa kita tadi sudah melihat ada 4 korban yang luka, Pak. Satu di Kecamatan Cisompet, satu di Singajaya, dan 2 orang di Pamengpeuk. Dan alhamdulillah semuanya sekarang sudah tertangani oleh tim medis, Pak. Mudah-mudahan mereka bisa pulih kembali. Oke, Pak Barnas sebagai daerah yang menjadi pusat gempa, ini seberapa parah dampak kerusakannya Pak? Ya, perlu disampaikan, Pak, bahwa eh, kalau melihat kondisi sekarang aman terkendali, Pak, dan perlu disampaikan bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah sejak terjadinya gempa. Kami mencoba mengumpulkan dan berkoordinasi dengan para stakeholder untuk memantau dampak daripada gempa tersebut. Dan kami sudah perintahkan semua jajaran, baik camat, TNI, dan Polri, bahu-membahu untuk mengumpulkan data-data terdampak. Dan perlu disampaikan bahwa 3 hari yang lalu kami pun eh, ada longsoran yang menimbulkan 3 orang meninggal, Pak. Karena memang untuk wilayah selatan ini hampir seluruh kecamatan ini rawan longsor, Pak. Dan kita lihat bahwa hampir setiap minggu jalan ke wilayah selatan ini selalu ada yang terputus. Dan bahkan eh, sering memakan korban seperti yang kemarin terjadi. Oke, Pak, kami mendapatkan informasi terkait korban luka seperti itu. Tadi malam itu sampai sempat ada yang kepalanya terluka karena tertimpa pecahan genteng. Nah, boleh Pak Ya, sekali lagi Pak diupdate khusus oh untuk iya, korban ini berapa jumlahnya? baik Apakah Pak. ada korban jiwa begitu Pak? Memang ada 2 orang yang tertimpa bahan bangunan, Pak. Lalu yang seorang karena panik dia menabrak eh, pintu, Pak. Jadi bukan karena tertimpa, tapi yang satu itu menabrak pintu rumah dan terluka cukup parah juga. Dan perlu diinformasikan juga bahwa hari ini Bu Menteri sedang menuju Garut, Pak. Nah, kebetulan Garut ini terbagi ada di wilayah utara dan selatan. Nah, kami sedang melihat di bagian selatan dan Menteri akan melihat ke bagian utara. Nah, jadi nanti mudah-mudahan kita akan bertemu di Banjarwangi, tempat kemarin korban yang meninggal.
dan rencananya Bu Menteri akan memberi santunan kematian bagi keluarganya. Oke, Bapak kalau sejauh pengamatan Pak Barnas sendiri, ini yang paling parah ini berada di selatan kah atau di utara kah, Pak? Kalau di Garut Ya, sendiri, Pak. kalau kita lihat di bagian selatan, Pak, karena dari jumlah kecamatan yang ada itu di selatan itu ada 14 kecamatan yang terdampak. Namun rumahnya memang tidak banyak, tidak di satu tempat, tapi ada yang dua, ada yang tiga, ada yang satu, Pak. Jadi dampaknya itu tidak menjadi keseluruhan suatu perkampungan gitu. Oke, berarti dampaknya tidak terlalu masif terlihat begitu, Pak ya. Nah, Pak, Ya. pasca gempa semalam sampai dengan pagi hari ini, apakah ada gempa susulan atau mungkin ada informasi Nah, potensi gempa susulan begitu, Pak? ini kami terus berkoordinasi dengan BMKG dan kita juga sudah menyatakan siaga darurat, Pak, untuk wilayah Kabupaten Garut secara keseluruhan untuk mengantisipasi apabila terjadi gempa susulan. Jadi yang pertama jangan panik, lalu kemudian kita mensiagakan semua stakeholder mulai dari Pemkab Garut, TNI, Polri, kemudian para penggiat bencana. Dan kami sudah melakukan apel bersama, lalu kemudian kita sebarkan langkah-langkah yang harus kita lakukan dan harus cepat melaporkan ke eh, satu data gitu. Jadi saya menginginkan untuk informasi itu satu data sehingga tidak ada perbedaan data antara eh, satu unit dengan satu unit lainnya. Oke, Bapak, ini kan BMKG menyebutkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Nah, adakah mungkin informasi diberikan kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai untuk tetap tenang, tidak termakan Ya, informasi hoax begitu, Pak? kami kemarin melalui radio-radio yang bisa disampaikan melalui TOA itu sudah keliling ke wilayah selatan agar tenang, agar hati-hati dan juga melihat potensi-potensi tsunami. Dan memang kalau kita lihat kemarin di tempat rekreasi yaitu di Sayanggelang ada sedikit penyusutan, Pak, untuk air. Nah itu kita mengantisipasi jangan-jangan ada tsunami. Walaupun sudah dikatakan bebas tsunami, kan, tapi kita terus saja dipantau. Dan kami sudah melarang ada orang yang berenang di sana. Dan juga melarang para nelayan untuk melaut. Sampai dengan dikatakan betul-betul situasi aman. Oke, Pak, berarti ada imbauan dan juga larangan untuk nelayan melaut. Nah, ini kira-kira berapa hari, Pak, untuk statusnya? Nah Atau kita mungkin ada lihat, status sendiri Pak, gitu? karena kalau disebut tanggap darurat itu 7 hari, Pak. Jadi kita eh, disarankan untuk 7 hari ini agar berhati-hati. Dan tentu mereka ini ekonominya akan terganggu. Dan kami pemerintah Kabupaten Garut sudah menyiapkan logistik bagi para nelayan agar mereka terus bisa hidup dengan berkecukupan. Seperti beras, minyak sudah kita siapkan dan lauk pauknya agar mereka tenang gitu, tidak terlalu tergesa-gesa untuk mencari ikan katanya sudah aman dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba untuk mencegah mereka dengan memberikan bantuan eh, yang kira-kira cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oke, berarti ini bisa dibilang sebagai tindakan preventif, Pak, ya, dari Pemkab Garut. Walaupun BMKG sendiri sudah menyatakan bahwa masyarakat sudah diperbolehkan untuk bermain di sekitar pantai, kemudian bagi para nelayan juga sudah diperbolehkan untuk melaut, begitu, Pak, ya? Ya, kita masih berhati-hati, Pak, tapi kita juga melihat terus berkomunikasi dengan BMKG apakah hari ini atau lusa bisa melaut dan dijamin tidak ada tsunami, mungkin kami akan memperbolehkan. Karena walaupun bagaimana kehati-hatian itu menurut kami sudah sepakat dengan
TNI Polri mengatakan bahwa kita ada dalam kehati-hatian. Jadi kalau melihat 2-3 hari ke depan aman, ya mungkin kita perbolehkan lagi untuk melaut gitu Pak. Oke, Pak, tadi ada sesuatu hal yang menarik, Pak. Di salah satu tempat di pantai tadi, Bapak bilang ini airnya sempat surut, Pak. Nah, itu apakah Iya, itu bisa jadi sebagai tanda-tanda tsunami atau iya, setelah diamati ternyata aman begitu, Pak? ya kami melihat kemarin dari hasil kepala desa yang menyampaikan ada penyurutan Pak. Memang tidak terlalu dalam gitu surutnya. Tapi kita menghindari karena ada katanya kalau tsunami itu ada surut air. Jadi kita tetap berjaga-jaga saja Pak. Jadi masyarakat juga kita sudah kalau terjadi gelombang dan lain sebagainya mengevakuasinya harus kemana. Jadi titik-titik kumpulnya sudah kita beritahu terutama di pantai-pantai yang memang berkerumun masyarakat, penduduk dan juga para pedagang yang juga para nelayan yang ada di sekitar eh, pantai. Oke. Terkait ini Pak, pantai, pasti kan ada wisatawan, terutama ini juga akhir pekan begitu Pak. Nah, adakah penutupan tempat wisata atau bagaimana begitu Pak di sana? Eh, jadi itu secara otomatis wisatawan itu menghindar Pak. Jadi tidak kita tutup juga wisatawan udah kosong Pak. Biasanya hari Minggu ramai sekali karena ada gempa tidak ada pengunjung yang hadir. Jadi saya rasa untuk menghalangi mereka juga tidak terlalu berat Pak karena memang situasinya sedang tidak kondusif. Dan itu juga kami sampaikan pada para penjaga juga diberi aja eh, waktu untuk 1-2 hari ini tidak menerima tamu Pak untuk keamanan. Oke, Pak, ini kan kita tidak bisa memprediksi bagaimana ke depannya, apakah akan ada gempa susulan atau bagaimana. Warning system dari Pemkab Garut ini bagaimana, Pak, untuk memberikan edukasi terkait titik kumpul, evakuasi kepada warga di pesisir ini, Pak? Jadi perlu disampaikan bahwa kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat Pak, terutama yang di sekitar pantai, sudah beberapa kali pelatihan-pelatihan Pak kita lakukan. Nah, kita yang khawatir itu pada masyarakat pendatang ini yang tidak paham tentang titik kumpul dan lain sebagainya. Sudah kita coba bahwa titik-titik kumpul itu sudah kita beri tanda dan insya Allah kalau di situ relatif aman kalau tsunami-nya tidak terlalu besar gitu Pak, kira-kira. Oke, berarti memang sudah diedukasi, Pak, ya, bagi warga yang tinggal di Sudah pesisir Pak. pantai. Nah, Pak, terkait dengan kerusakan yang terjadi pasca gempa semalam, Pak, apakah ada bantuan yang akan diberikan, Pak, dari Pemkab begitu? Ya tentunya kami akan mendata dulu ya seberapa parah Pak. Dan tentunya kami akan melaporkan pada pimpinan provinsi dan pusat Pak. Jadi nanti kita bahu-membahu agar rumah-rumah yang terdapat itu bisa diperbaiki. Dan insya Allah eh, kita juga di Kabupaten Garut eh, akan berusaha untuk menyelesaikan segera mungkin Pak terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan kalau jumlahnya eh, hanya 25, ini mungkin bisa kita lakukan oleh Kabupaten Garut itu sendiri. Di wawancara kami dengan penjabat Bupati Garut, Pak Barnas Ajidin, yang memberitahukan informasi detailnya mengenai pasca gempa yang melanda Kabupaten Garut. Pastikan Anda mendapatkan informasi terupdate dan juga terlengkap dari laman ataupun informasi yang teraktual, yakni dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Anda juga bisa menyaksikan informasi-informasi mengenai update gempa di tanah air di Liputan Amnesia TV di seluruh sosial medianya. Saya Rusdi Maulana pamit, sampai jumpa.